Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih memberikan pandangannya mengenai pejabat PJ Gubernur Bali yang akan menggantikan kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster yang akan berakhir 5 September 2023 ini. Seperti diketahui, DPRD Bali telah mengirimkan 3 nama kandidat penjabat PJ Gubernur Bali ke Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Mereka antara lain Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra, lalu staf khusus bidang keamanan dan hukum Menteri Dalam Negeri Irjen Sang Made Mahendra Jaya, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum. Gede Sumarjaya Linggih yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI ini mengungkapkan ia berharap PJ Gubernur Bali nantinya memiliki pengalaman yang lebih luas tentang Bali, mengingat Bali sudah menjadi pulau internasional. Artinya, kata politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng ini, PJ Gubernur Bali nanti harus memiliki pengalaman yang cukup luas untuk memimpin Bali sehingga tentu akan lebih peduli dan paham terhadap kondisi Bali sebenarnya. PJ Gubernur Bali nantinya juga diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Bali, termasuk defisit anggaran yang mencapai 1,9 triliun rupiah yang harus segera dicarikan sumber-sumber lain untuk menambal defisit tersebut. Saya terus terang berharap nantinya ini gubernur satu adalah yang mempunyai pengalaman lebih luas tentang Bali ini, karena Bali ini sudah menjadi pulau internasional. Artinya kalau dia mempunyai pengalaman yang cukup luas untuk memimpin Bali, tentu ini akan menjadikan kita aware atau ngeh terhadap kondisi kita sebenarnya ini kalau diteropong dari kejauhan itu bagaimana gitu. Ya, kadang-kadang kita lupa bahwa kita kalau di dalam Bali ini merasa besar, merasa hebat gitu. Padahal kita masih punya saingan-saingan yang lain gitu. Ini harapan saya kepada PR. Yang kedua, tentu karena kita banyak PR ini tentang anggaran. Yang pertama, ya anggaran katanya defisit. Itu Sekda sendiri yang bicara. Nah, defisitnya itu ini harus segera dicarikan sources lain ini. Bagaimana caranya untuk apakah nanti cicilan yang kita tahu yang namanya PKB Pusat Kesenian Bali itu lumayan cicilannya hampir 380-an kalau nggak salah ya. Itu, nah bagaimana caranya untuk bernegosiasi ulang? Nah, perlu yang handal juga ini PJ-nya ini untuk bernegosiasi ulang untuk mungkin memperpanjang lagi pinjaman itu. Ya karena saya lihat pembangunannya udah mulai agak tersendat dan tentu hasilnya juga akan tersendat, sehingga ini harus bernegosiasi terhadap si peminjam. Nah, yang kedua itu saya berharap apa-apa yang menjadi akhir-akhir ini banyak dikeluhkan masyarakat tentang situasi kekinian, bagaimana turis, terus keamanan Bali. Saya bilang itu yang tadi itu kita sangat penting juga ini keamanan. Keamanan itu istilahnya faktor pengali nol. Jadi kalau keamanan terganggu, orang dikasih tiket pun ke sini nggak mau. Ya, kalau saya mau daerah yang nggak aman, nggak jadi saya pergi ke sana kalau saya walaupun digratiskan. Nah, oleh karena itu faktor ini juga akan menjadi faktor yang PJ yang akan datang menjadi PR. Ketiga yaitu infrastruktur kita, bagaimana mengelola ayam bertelur emas yang saya sering sebutkan tadi, yaitu pariwisata kita. Pariwisata kita perlu infrastruktur, ya perlu kebersihan, ya, perlu keramah tamahan kita. Nah ini menjadi PR tersendiri bagi PJ Gubernur nantinya, dan saya masih berharap sekali Bali ini kita bisa profesional mengelola Bali, ya. Nah, jangan kalah orang Bali pintar-pintar semua, ya. Jadi saya berharap Bali ke depan profesional, masyarakatnya sejahtera, pariwisatanya berjalan baik. Itu harapan saya ya ke depan, sehingga apa yang menjadi cita-cita leluhur, adat dan istiadat kita juga akan terjaga dengan baik. Kalau 3 nama kemarin sudah cukup lumayan pengalamannya ya. Ada Pak Sekda cukup lumayan pengalamannya. Saya lihat juga ada Pak dari Mendagri juga cukup
Kalau nggak salah udah bintang 2, itu juga cukup bagus gitu, karena beliau mungkin mengerti tentang banyak hal, apalagi sempat menjadi staf khususnya Mendagri, tentu tentang pemerintahan, tentang ekonomi makro, itu cukup mumpuni untuk menjadi gubernur di Bali. Dan yang ketiga juga itu kan dari Bappenas ya. Bappenas tentu juga akan saya berharap lebih banyak berpikir tentang ekonomi makro, karena selama ini selalu sporadis di ekonomi mikronya, sehingga akhirnya ya membangunnya di daerah selatan. Ini yang saya hampir setiap kesempatan saya bicara gitu, bukan karena saya orang Buleleng yang ingin Buleleng maju, ya tentu Buleleng saya ingin maju, tapi Denpasar juga perlu diperhatikan rakyat kecilnya. Jangan sampai rakyat kecilnya hilang dari Denpasar akibat daripada pertumbuhan yang sangat tinggi. Mereka harga-harga di pasar mahal, nggak bisa belanja ke pasar, ya. Terus sementara tanahnya mahal dia jual, akhirnya dia pindah ke Tabanan, pindah ke ini. Ini saya sangat sayangkan nanti menjadi Jakarta yang kedua. Orang Betawinya nggak ada gitu ya, karena kena pajak banyak gitu. Terus kemudian harga-harga mahal, nggak kuat hidup di Denpasarnya, yang akhirnya berpindah tempat dan meninggalkan keluarga, meninggalkan komunitas, meninggalkan Banjar, yang mana ya tentu adat dan istiadat juga terbengkalai. Ini concern kita ke depan, dan saya berharap gubernur yang akan datang mampu melakukan makroekonomi yang baik. Ya, makroekonomi yang baik, artinya kalau bicara makroekonomi, pertumbuhan yang tinggi tidak ada artinya ketika tidak ada pemerataan dan timbul pelaku baru. Jadi pertumbuhan itu harus merata antara Bali Selatan, Bali Utara, Bali Timur, merata. Nah, kemudian timbul pelaku baru, hidupkan itu sentra-sentra UKM, ya, batasi yang franchise terutamanya, ya, batasi, terutama franchise internasional, batasi dulu, ya, apakah boleh hanya di tingkat kecamatan, ya, atau hanya boleh di tingkat kota mulainya, sehingga benar-benar nanti tumbuh pelaku baru kita. Dan saya lihat anak-anak muda sekarang ini dengan adanya internet, mereka sudah sangat mampu untuk menjadi profesional, karena mereka bisa belajar setiap saat, ya, 24 jam dari guru seluruh dunia melalui Google, melalui internet. Nah, oleh karena itu saya berharap mulai kita membangun Bali dengan berusaha adanya tumbuh pelaku baru. Itu harapan saya. Bali 1 mengabarkan.